agak berisik karena lagi banyak pada dibangun di komplek. Tidak apa-apa, jelas suaranya juga. Sama-sama ini Mas Haris, lagi di kompleks juga ini. Siap. Iya. Apa kabar? Alhamdulillah. Pak Haji, Pak Asgar, Pak Agus. Alhamdulillah baik-baik. Saya tadi sebelum mau bikin konten, saya keburu pergi cukur. Takutnya nanti gantengnya ketinggalan ini. Nah gitu. Tambah muda aja nih Pak Agus. Gara-gara kemarin bikin konten jadi efeknya kayak gini nih. Ada yang bisa dibantu Pak Agus, Pak Asgar? Kita mulai aja Ketua. Mas Haris ya. Boleh, siap. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sahabat wabarakatuh. KPIG se-Nusantara. Sore ini saya bersama Pak Asdar Waris selaku Ketua KPIG. Alhamdulillah kita sedikit silaturahim walaupun lewat via Zoom bersama saudara kita Pak Haris Muniri. Bagaimana kabar Mas Haris, sehat? Alhamdulillah sehat Pak Haji. Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa, alhamdulillah. Jadi begini Mas Haris, ini kan kita membuat satu konten dengan menjawab beberapa pertanyaan sering dilemparkan oleh para pioner, di mana kita lakukan barter koin, katakan seperti itu. Bisakah kita melakukan barter koin tanpa harus bergabung dengan KPIG? Nah, hal-hal seperti itu mudah-mudahan dengan konten yang kita buat kali ini, insya Allah mereka mendapat hidayah bahwa seperti inilah prosedur yang sebenarnya dalam visi misi KPIG. Mungkin seperti itu Mas Haris. Tafadhal, bisa dijelaskan. Oh, menarik Pak, menarik pertanyaannya. Tapi sebelumnya disclaimer dulu ya, Bapakku. Jika ada salahnya mohon dikoreksi. Kalau pioner untuk transaksi dimanapun sebenarnya bisa Pak. Tapi ada tapinya Pak. Sebagaimana Pi Network adalah sebuah proyek dan banyak proyek-proyek yang tergabung di hackathon atau mereka yang berusaha brainstorm lebih dahulu dan mereka membangun ekosistemnya. Nah, memang semua ekosistem itu dibangun memang untuk semua kegiatan pioner, transaksi. Seperti contohnya ada Pitchen Mall, ada PMI, ada TBG. TBG dengan platform marketplace-nya yaitu ExpressBuy. Jadi teman-teman pioner bisa transaksi dimanapun, baik di PMI atau di ExpressBuy atau di Pitchen Mall, Pak. Lalu apa hubungannya dengan KPIG? Nah, KPIG juga punya marketplace namanya Tokopedia. Di mana Tokopedia ini adalah dimiliki koperasi, di mana koperasi pemiliknya adalah seluruh anggota yang terdaftar, Pak, dari Sabang sampai Merauke. Begitu, Pak. Itu jenis-jenis produknya. Jadi bagaimana nantinya teman-teman pioner untuk transaksinya? Bebas, banyak pilihan. Mau transaksi di PMI atau di ExpressBuy atau di Pitchen Mall, atau mungkin ada platform-platform yang lain, bebas Pak. Akan tetapi kalau di Tokopedia, karena platform itu dimiliki oleh KPIG, maka seluruh saham atau keuntungan dividennya adalah milik dari seluruh anggota yang ada. Jadi selain kita transaksi di platform tersebut, tentu platform itu ada revenue, ada dividennya Pak. Dividen itu akan dibagikan kembali berupa SHU Pak. Ditarik ke KPIG, dijadikan SHU, dibagikan kembali. Nah, tentu banyak yang bertanya apakah nanti
kita bisa transaksi di luar platform itu, karena memang ke depan semua transaksi Pak itu melalui platform Pioneer to Apps, di mana platform itu harus terautorize dengan SDK. Jadi tidak semata-mata open mainnet kita bisa langsung transaksi karena berpikir bahwa open mainnet CoinPay akan rilis di exchanger misalnya atau di bursa pertukaran, kemudian kita bisa tukar semaunya, kemudian bisa barter mau semaunya, atau kita belanja dimanapun sesuka kita karena koin tersebut sudah ada di exchanger dan tinggal menukar. Kortim ada aturannya tersendiri Pak, ada rule of the game dan ada rule of the law-nya, di mana masih ada SDK. Pi tidak semata-mata langsung decentralized Pak, open ledger dan bisa terautorize dengan blockchain lainnya, ada batasannya Pak. Kortim masih mengontrol, masih punya hak penuh untuk mengontrol sampai benar semuanya itu matang, benar-benar matang. Jadi saat ini semua project utility harus terautorize dengan SDK dan harus mengajukan projectnya, ini loh project kami, baru dikasih SDK, lalu di-approve oleh Kortim bahwa platform ini sah dan bisa digunakan untuk transaksi seluruh pioner, baik Sabang sampai Merauke atau bahkan global dunia Pak. Akan tetapi juga masih ada firewall. Misalnya teman-teman pikir kalau di Indonesia nggak ada, nanti kita barter di Cina. Iya, betul. Masih ada firewall Pak, masih ada firewall, masih ada batasan. Kalau peer to peer, kita bisa aja Pak kirim koin ke Cina nih, pioner Cina, nanti pioner Cina ngirim barang ke Indonesia. Bisa aja, yang penting aturannya sesuai dengan ekspor impornya ditaati. Akan tetapi, apakah bisa kita transaksi peer to peer nanti dengan Cina? Nah, informasi yang kita dapatkan dengan komunikasi kita, ke depan transaksinya adalah pioneer to apps. Jadi kita transfer, kita belanjanya melalui platform yang terautorize dengan SDK. Walaupun nantinya akan ke exchanger, mungkin ke Binance atau ke Indodax atau ke toko kripto atau yang lain, ingat, tidak semata-mata langsung ke exchanger. Tujuan fokus dari CT tidak exchanger, tapi ke utility. Use case-nya dalam sebuah platform di mana tercipta kemudahan pioner tanpa harus menukarkan kemanapun. Memang tujuannya seperti itu. Akan tetapi semua butuh waktu, ada aturan mainnya Pak. Kita harus pertama mengikuti regulasi dulu tiap-tiap negara. Contoh misalnya, kalau memang listing di exchanger, umum misalnya ke Indodax di Indonesia atau ke Binance atau ke exchanger-exchanger yang ada misalnya, mungkin pioner bisa langsung tukar koinnya misalnya ke Binance, tukar USDT. USDT-nya kirim ke Indodax, tukar ke rupiah. Rupiah masukkan rekening, kita belanja. Semau kita. Makan di Kalimantan Barat, di Polowali, tidurnya di Singapura, BAB di Eropa, kencingnya di Dubai misalnya. Bisa. Tapi apakah seperti itu nantinya? Tunggu dulu. Masih ada rule, ada aturannya. Mungkin nanti ada exchanger khusus misalnya, dan nantinya nggak seperti itu Pak. Pioneer to apps, belanjanya melalui platform yang terautorize dengan SDK. Kita pioner nggak bisa sembarangan transaksi ke platform manapun yang nggak ada autorize-nya SDK. Di sini Kortim mengontrol berapa likuiditas yang didapat untuk melepaskan ke open ledger. Tuker Pi dengan kripto yang lain, tuker Pi dengan fiat negara-negara yang lain, CBDC misalnya. Jadi ada aturannya sendiri. Itu gambaran kecilnya Pak. Baik, Itu sangat, Mas Haris, ini Ya. kan ada tadi dijelaskan atau disebutkan kata SDK. Supaya teman-teman pioner, baik yang sudah lama bergabung ataukah yang baru bergabung, mungkin Mas Haris bisa jelaskan apa itu SDK. Mungkin kalau kita di sini insya Allah sudah pada paham. Nah, seperti itu mungkin bisa ditambahkan.
Eh, Pak Agus mesti tahu ya, SDK itu apa ya sebenarnya. Saya mau tanya dulu nih, SDK itu apa kira-kira menurut Pak Agus misalnya. Mohon maaf sebelum kita takutnya berbeda nih. Kalau SDK, kalau saya bahasakan itu semacam MOU, Memorandum of Understanding. Jadi SDK bisa dikatakan adanya kesepahaman kedua belah pihak antara KPI dengan exchanger. Mungkin begitu Mas Aris. Gambaran besarnya lah. Bahasa Inggris ke SDK itu kan authorized-nya ke jaringan PAI Pak, ke jaringan PAI-nya. Jadi misalnya begini Pak, platform, misalnya Tokopedia contohnya Pak ya. Ini udah authorized dengan SD-nya Kortim nih, SDK-nya. Terautorized. Di sebuah platform ada pedagang, misalnya ada Pak Asdar dan Pak Agus. Pak Asdar sebagai pembeli, Pak Agus sebagai vendor. Nah, kemudian ada platformnya. Platformnya itu saya. Fungsinya SDK adalah minta kepada platform meminta kepada SDK, tolong sih ambilkan koin dari dompetnya Pak pembeli, Pak Agus misalnya sebagai pembeli, kirim ke platform. Disetujui Pak. Kemudian SDK lagi kembali meminta kepada SDK platform, tolong sih kirim koin PAI ke dompetnya Pak Asdar sebagai vendor. Jadi seperti itu Pak, masih ada kontrolnya. Berarti. Jadi Kortim, ya. Silakan. Kortim masih membaca transaksinya Pak, masih dibaca. Nggak sepenuhnya open ledger bebas. Mau transaksi ke blockchain manapun tukar fiat itu nanti ketika sudah open ledger. Tapi di sini yang open minded nanti tetap ada aturannya sendiri. Ingat Pak, dulu pikiran kita open minded, kita langsung koinnya ada di exchanger, jual, beli, kaya raya nih. Tapi ternyata ada mainnet nih, ternyata mainnet tertutup. Benar Pak ya? Ternyata mainnet tertutup hanya bisa peer to peer nih, dan koin belum ada harganya. Bahkan sudah setahun Pak, dari 2021 akhir sampai sekarang. Ini masih mainnet tertutup. Kemudian yang kita tunggu-tunggu open mainnet. Apakah open mainnet akan seindah yang kita bayangkan kemudian langsung bebas semaunya? Listing di bursa ini, bursa itu, mengingat sekarang lagi rame-rame koin PAI, IOU, listing di banyak bursa. Itu kan bukan koin PAI asli Pak, tapi IOU, di mana hanya bisa dibeli menggunakan USDT di platform tersebut. Tidak bisa dikirim kemanapun, dan pioner yang punya available balance PAI tidak bisa dikirim ke sana untuk dijual. Karena itu adalah copy paste. Seolah-olah itu adalah PAI. Kira-kira begitu. Baik, begitu jadi, Pak. Mas Haris, pertanyaan kedua nih. Kalau seumpamanya sudah open minded, contohnya seperti ini. Salah satu dari anggota KPIG ingin melakukan barter fee. Fungsi dari KPIG provinsi itu menginventaris semua para anggota KPIG yang ingin melakukan pertukaran koin seperti itu. Nah, nanti dari pengurus KPIG meneruskan ke KPIG pusat dan seterusnya. Mungkin begitu Mas Haris ya? Bisa sedikit gambaran. Begini Pak, KPIG ini adalah koperasinya Pak. Tokopedia ini adalah salah satu produk usahanya. Salah satu usahanya Pak. Jadi transaksinya di Tokopedia, bukan di KPIG-nya. Di Tokopedia Pak, by digital. Tidak manual lagi, by digital. Kita sudah modern, blockchain. Kita sudah harus ke digitalisasi, jadi tidak manual lagi. Misalnya teman-teman mau transaksi ya di Tokopedia. Disiapkan di sana semua. Vendor-vendornya, kita kan sedang broadcast juga Pak dengan beberapa para vendor. B2B kerjasama dengan perusahaan lainnya, misalnya contoh kita kerjasamanya bukan hanya dengan dealernya atau langsung dengan pihak
pengadaannya misalnya. Kita nggak bisa sebutkan misalnya, contoh aja misalnya Toyota, kita kerjasama di sana. Jadi Pioneer bisa beli melalui platform. Apakah belinya langsung dengan Pi? Di Indonesia, ingat belum bisa Pak transaksi selain menggunakan rupiah. Harus ada konversinya. Tapi Pioneer di Tokopedia belinya langsung bentuknya koin Pi. Tapi dari Tokopedia ke vendornya berupa uang fiat. Karena kalau enggak, kita menyalahi regulasi. Karena belum ada regulasi yang mengatur, yang memperbolehkan atau meregulasi bahwa kita kripto bisa langsung dibayarkan. Jadi ada aturannya Pak, kita harus mengikuti prosedur hukum. Kalau misalnya pemilik platform Pak, atau pendirinya misalnya, Tokopedia transaksi langsung pakai koin. Ya paling bentar lagi disemprit, pendirinya pakai seragam oranye. Melanggar regulasi. Jadi ada aturannya, jadi nanti ada konversinya. Makanya di Tokopedia ada koin Pi, bahkan ada Sida Bank, ada rupiah. Ada alternatifnya di situ. Jadi nanti ada regulasinya ke depan. Memang di situ nanti kita pembayarannya koin, tapi sebenarnya itu sudah kita konversikan ke rupiah. Jadi yang Tokopedia bayarkan ke vendor itu berupa rupiah, Pak. Jadi tentu ini mengikuti nilai dari open mainnet tersebut, berapa liquidnya dan berapa konversinya, Pak. Sesuai dengan keputusan nilai resminya. Jadi begitu, Pak. Baik, Mas Haris. Di dalam apa yang saya tahu bahwa ada 4 exchanger yang terbesar di Indonesia. Itu Toko Kripto, Indodax, Binance, dan ada beberapa rekening sama Pintu. Dari beberapa exchanger ini yang berpotensial untuk bergandengan Tokopedia yang mana nih, Mas Haris? Yang potensial semua exchanger bisa sih Pak, semua bisa. Bisa B2B, kerjasama antara platform dengan platform, kerjasama dengan PT atau kooperasi dengan PT tersebut. Semua kemungkinan tergantung nanti negosiasinya seperti apa. Kita kan harus mengikuti petunjuk dari Kortim dulu Pak, seperti apa. Apakah Kortim nanti harus dengan exchanger sendiri yang disiapkan Kortim, baru disatukan dengan platformnya. Nah ini kan kita harus ikuti petunjuknya Pak. Dengan update-nya kita harus menunggu update-nya. Iya. Begitu Pak. Baik, Mas Haris, mungkin dari Pak Ketua ada sedikit pertanyaan. Oh, iya. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Haris. Selamat sore, sehat selalu. Ya, alhamdulillah, selalu berkah doanya Pak Haji nih. Pak Asdar tentunya. Amin. Ya. Terkait dengan yang kemarin saya tanyakan lewat via WA. Sekarang kan teman-teman sudah memiliki KTA, ya, sudah memiliki KTA. Alhamdulillah sudah gelombang pertama itu pengiriman, alhamdulillah sudah terrealisasi semua. Tinggal gelombang kedua ini, ya, tinggal gelombang kedua lagi yang menyusul. Pertanyaannya, setelah mendapat KTA, apakah sudah bisa login ke Tokopedia ID? Terus kemudian bagaimana? Apakah masih ada syarat untuk bisa login ke sana? Demikian Pak Haris, untuk sementara bisa kita diberikan pemahaman sedikit. Baik Pak, terima kasih. Untuk teman-teman yang sudah terdaftar di KPIG, teman-teman sah secara hukum menjadi anggota KPIG atau Koperasi Pioneer Indonesia Gemilang dengan bukti salah satu KTA yang sudah memenuhi syarat dan kewajibannya. Tapi untuk akses Tokopedia, karena ini beda Pak antara KPIG dengan Tokopedia. KPIG ini adalah ibarat kata induknya. Tokopedia ini adalah platform dari usaha dari koperasi tersebut.
Jadi ya harus daftar ke Tokopedia dulu, Pak. Daftar, ada biaya pendaftarannya memang 20.000. Kemudian admin bank 5.000, jadi 25.000. Nah, baru di situ bisa akses. Nah, di situ nanti kita selain bisa transaksi belanja apapun di situ, nanti kita ngecek simpanan kita, simpanan wajib, simpanan pokok, dan mau simpanan sukarela, ngeceknya di sana, Pak. Mau melakukan pembayarannya pun di sana. Oh, seperti itu. Jadi simpanan itu simpanan, Pak, bukan iuran. Simpanan. Jadi sewaktu-waktu misalnya anggota pengen keluar nih jadi anggota KPIG, ya uang itu hak mereka karena simpanan harus dikembalikan. Kira-kira begitu. Kemudian KPIG adalah operasinya yang nantinya bukan hanya Tokopi, tapi nanti menaungi banyak PT, Pak, yang akan dikembangkan. Nah, siapa yang ngurus? Misalnya ada project di Polewali misalnya, pengen buat perusahaan apa atau pengen ngembangkan UMKM apa berdasarkan budget. Nah, ini dikelola oleh anggota, Pak, semua, Pak. Misalnya mau ngembangkan pertanian, misalnya sektor pangan. Nah, nanti kan budgetnya berapa. Nah, itu yang kelola oleh anggota. Contoh sektor pangan, pertanian, tanam padi atau beras. Nah, kemudian padi misalnya hasilnya maksimal, selain untuk kebutuhan masyarakat atau anggota di sebelah, secara internal kita bisa lempar ke eksternal, tentu dengan beberapa keuntungan yang ada, Pak. Gambarannya seperti itu, Pak Haji. Oh iya ya, ya saya lanjut ya, Mas Aris. Ketika sudah sudah login ke Tokofi ID, berarti masing-masing teman itu punya akun ya di dalam ya, seperti itu ya? Iya, Pak. Ya. Oh, masing-masing punya akun. Terus di situlah punya rekening masing-masing anggota. Iya, Pak. Iya. Terus kemudian nanti itu pertukarannya terkait dengan pertanyaan Pak Sekum tadi, ketika nanti kita tukar koin, dikonversi dulu ke rupiah, baru kita bisa belanja di dalam, ataukah kita menggunakan koin fee belanja di dalam? Mohon Pak Aris. Di Tokopi nanti sifatnya kita langsung, misalnya barang nih kita beli, berarti kita transaksinya koin, tapi di belakangnya itu udah kita konversi berbentuk rupiah, Pak. Oh, seperti itu ya. Iya, jadi kita nggak melanggar regulasi. Oh iya betul. Jadi teman-teman pioner sebenarnya belanjanya pakai koin, tapi kita di belakangnya udah kita backup dengan rupiah. Jadinya tidak melanggar regulasi karena sudah konversi. Kita bayarkan ke platform, ke vendornya berupa rupiahnya, Pak, bukan koinnya. Untuk saat ini, Pak, saat ini atau ke depan, selama belum ada regulasi yang memperbolehkan kripto sebagai alat bayar yang sah. Contohnya seperti El Salvador, Australia ini, teman-teman yang punya Bitcoin mau belanja apapun ke toko silahkan, boleh. Karena memang pemerintahnya salah satu aset negaranya, kekayaannya adalah ya kripto tersebut. Ada negara yang memang APBN-nya salah satunya kripto tadi, Pak. Seperti itu. Terus pertanyaan kedua ini, Pak Aris. Ini misal misal ada vendor kami ya, ada salah satu vendor kami, saya beli barang dengan rupiah, apakah itu berupa sembako ataukah handphone, lalu kemudian saya kumpulkan teman-teman KPIG untuk barter. Apakah bisa seperti itu ataukah tidak melanggar regulasi? Selama offline, Pak, masih bisa, Pak. Oh, seperti itu ya. Oh iya. Ya, kalau itu kan berdasarkan trust, kepercayaan. Iya. Ibarat kita nih, Pak, Pak Asdar punya ayam nih. Saya mau tukar dengan batok kelapa, Pak. Selama Pak Asdar mau, ya sah-sah aja, Pak. Iya betul. Kira-kira begitu. Oh iya. Ya untuk sebentar. Kalau misalnya saya tukar, kalau saya tukar Pai, kalau Bapak trust, setuju, sepakat, ya boleh. Oh iya. Oke, sip, Mas. Iya, Pak. Mas Aris, saya sudah bisa narik kesimpulan. Jadi berapapun koin kita, itu kita tidak bisa melakukan barter fee, apalagi masuk login ke Tokopedia, kalau tidak
bergabung dulu di KPIG. Mungkin begitu Mas Haris ya. Untuk saat ini seperti itu, Pak. Baik. Iya. Karena diperuntukkan untuk anggota, Pak, spesialnya. Ya, difokuskan dulu ke anggota KPIG. Ya, insya Allah mungkin ke depannya lagi Mas Haris kita akan lakukan tanya jawab secara virtual bila mana ada beberapa teman pioner yang ingin bertanya. Karena kenapa? Kami di provinsi ini tidak serta-merta langsung menjawab pertanyaannya. Karena ya, Pak. Kita menghindari yang namanya jawaban hoax. Nah, itu yang kita hindari. Kemudian, adapun beberapa informasi yang kita lempar di teman-teman para KPIG, pengurus KPIG, itu tetap kita mengacu kepada satu pintu, yaitu apa yang diinformasikan oleh KPIG Pusat, itu pun juga kita lepaskan ke teman-teman. Mungkin saya rasa cukup sekian, Mas Haris. Ada pesan buat teman-teman yang ada di Sulawesi Barat maupun di Indonesia lainnya. Terkhusus KPIG Provinsi Sulawesi Barat ini, Faris. Ada pesan khusus. Ada pesan khusus terkait beberapa konten yang kemarin-kemarin ini. Ya, intinya semangat aja, Pak. Untuk teman pengurus dan anggota tetap semangat. Baik, Mas Haris. Terima kasih banyak waktunya. Insya Allah mungkin ke depan kita akan melakukan lagi pertemuan secara virtual, mulai dari Pak Ahmad Mustafa selaku pimpinan dan seterusnya, agar teman-teman pioner se-Indonesia bisa melihat, oh seperti ini wajahnya, wah ternyata pengurus KPIG ini orang-orang cakep semua dan cerdas ini. Baik Mas Haris, makasih banyak sudah diluangkan waktunya. Salam hormat buat teman-teman pengurus KPIG. Saya Sekum Agus Salim bersama Ketua. Ya, terima kasih Pak Agus, Pak Haris. Ya, mudah-mudahan sehat-sehat semua. Mohon dukungan dan edukasinya sama teman-teman KPIG Sulawesi Barat. Demikian Pak. Luar biasa. Ya. Baik Mas Haris. Keren Pak. Terima kasih. Ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.